kita akan buka aja code-nya. Jadi workflow-nya itu kita SSH dulu si OpenStack-nya. Nanti dari situ kita pakai Nova ini. Kita nggak pakai API sih, cuman pakai perintah buat Nova client create instance itu. Nanti dari situ instance-nya udah jadi. Simple aja sih. Nah, ini dia script yang sederhana yang bisa bilang tadi untuk meng-create VS-nya. Jadi nanti kita akses dia, masukin username sama password, sudah static kan. Jadi kita create aja di sini. Buat Nova ini pakai Nova. Dan udah di cuman kita nggak bisa bikin. Iya, CLI kita menggunakan CLI OpenStack. Sama memang dengan pakai apa namanya library. Soalnya kita agak kurang paham di program Python kita. Jadi ambilnya jalan yang paling sederhana lah, paling kita paham gitu. Ini kan goalnya. Jadi ini adalah script Python untuk R1 ini untuk router 1, R2 untuk router 2, R3 untuk router 3 dan server.p nya buat si OpenStack-nya itu root app. Jadi untuk script Python ini kita simpan di R1 ini, R2, R3 dan itu kita akan di OpenStack sendiri belum mengenal IP dari yang dikasihkan, belum mengenal IP 10.0.12 dan 10.0.23 dan 10.0.34. Jadi kita perlu atur ini yang jadi ini ya untuk konsol si router dari siswanya itu. Jadi kita pengen kasih lihat jadi karena OpenStack-nya itu nggak bisa jalan, jadi kan si nempel nih si IP 172.1.1 di OpenStack-nya sebagai external interface kan. Jadi saya akalin, jadi saya buat interface virtual tapi di dalam OpenStack ini supaya bisa connect ke IP 172.16.1 itu.
apa yang udah kita tambah. Yang tadi sempat kita otomasi dari bagian building network itu udah kita tambah masuk dalam si router 1 itu. Iya, router 2. Selanjutnya kami juga membuat si monitoring sih, jadi monitoring web portalnya sama si OpenStack-nya, apakah dia bisa diakses atau enggak, sama kinerjanya sih. Jadi waktu OpenStack-nya itu error, dia down semua hasilnya sih. Ya, untuk lebih jelasnya saya jelaskan. Silakan untuk Mas Tulus menjelaskan. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang monitoringnya nggak terlalu kompleks karena memang waktunya mepet, intinya baru dapat dari subuh. Jadi di sebelah sini itu akan menunjukkan status daripada si servernya, dia up atau down. Jadi kalau misalnya dari si misalnya seperti tadi OpenStack kami itu bermasalah, bisa juga dia berubah merah jadi down. Kemudian dia juga menampilkan memori sama hard disk yang mohon maaf, tampilannya tidak dapat disesuaikan dengan tampilan dashboard kami yang sangat keren tadi. Ya, mungkin itu aja dari kita, dari kami ya. Untuk sebagai kesimpulannya, kami sudah membuat salah satu otomasi yang untuk building networknya, walaupun dari yang instruksinya belum sempurna karena ada masalah teknis terkait OpenStack-nya. Kemudian kita juga sudah berusaha untuk membuat monitoring, walaupun hanya tidak terlalu kompleks, hanya melihat up atau down, terus dan lain-lainnya. Kemudian juga sempat lagi progres untuk Ansible-nya dan method juga. Ya paling hanya itu saja yang dari kami sembahkan. Ada pertanyaan? Ya, Ada fitur yang lain selain server monitor, ada fitur yang lain? paling itu aja sih, dari mungkin dari portalnya, terus monitor paling itu aja sih. Kamu tanya, monitoringnya menggunakan apa? Maksudnya tidak, apakah cuma pengambilan data dari shell script-nya atau pakai apa? Yang dalam monitoringnya ini, kemudian yang kedua itu apakah bisa dengan monitoring juga? Apakah jika saya membuat VM baru, apakah dia langsung muncul di sana? Jadi sebenarnya dia nggak terlalu sekompleks seperti itu Pak. Jadi ini kita buat tidak menggunakan, saya bilang tidak menggunakan API karena saya juga orang ini menggunakan API. Jadi ini saya tadi pagi belajar tentang ini, tentang basic server monitor menggunakan PHP. Nah kemudian supaya ini bisa kita monitor, pertama itu kita buat dulu servernya. Jadi servernya ada di sini. Kemudian setiap server yang mau kita monitoring, kita daftarkan di database, kita akan tampilkan di situ. Kemudian agar dapat menampilkannya, kita membuat sebuah script PHP yang ditanamkan di setiap servernya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya daftarkan misalnya VM baru di database-nya, tapi si script PHP-nya tidak saya tanam di servernya, di sini tampilannya pasti down atau end. Jadi script yang kita buat di sini juga nanti
akan langsung di deploy dalam VM tersebut yang akan kita buat nanti. Mungkin ada lagi yang Waalaikumsalam. Saya mewakili di sini dari mempresentasikan apa yang kita bisa buat dari use case yang diberikan di tahun 2015 sampai dan di mana dari segi masalahnya. Yang pertama sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Dari saya, nama saya Muhammad Fadil Lutfi, domisili saya di pinggir Jakarta, Ciputat. Saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus teman saya, nama saya Revan Regan Soriza dari S1 Teknik Komunikasi di Universitas Telkom, domisilinya dari Bandung. Dan saya cuma buat satu button aja dan kendali tentang Linux dan juga OpenStack. Di booster pas bilang nama saya berasal dari Makassar, kuliah di jaringan teknik negeri Padang, dan di sini saya mencoba untuk buat interface. Nama saya Muhammad Surya Samani, saya berasal dari Medan. Nama saya Muhammad Surya Samani, berasal dari Universitas Sumatera Utara, Medan, domisili Medan. Dalam kegiatan kali ini saya yang handle script Python dan Terima kasih, nama saya Eliajar Delta Pasangga dari Makassar, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya memegang peran di OpenStack, juga memegang peran sedikit dari Linux dan networking. sebenarnya untuk skill assessment saya sebenarnya Linux, dia networking, terus di interface, Python, di OpenStack. Tapi yang paling fokus itu sesungguhnya Python, dia khusus Python karena terus web interface. Tapi untuk OpenStack sama Linux dan networking, kalau saya nggak tahu atau butuh bantuan, ini Mas bantu atau bantu, itu juga sebenarnya. Dan karena dia fleksibel kalau untuk OpenStack sama ini, soalnya kita instalasi atau apa di VM bagiannya. Dan untuk selanjutnya kita langsung aja demo yang itu. Ya, saya akan melakukan demo mengenai apa yang tadi kita buat. Di sini kita sudah membuat sebuah dasarnya dulu ya, dimana di sini tidak ada VM yang dijalankan di OpenStack atau masih kosong. Dan untuk networking sebelumnya konektivitas sudah jalan, hanya untuk otomasi untuk push router itu kami mengalami kendala di Python Telnet Lib. Untuk server dia tidak ada versi untuk Telnet Lib, dan dari situ kami belum menggunakan otomasi networking. Tapi untuk konektivitas itu udah jalan dari end to end. Di sini kita membuat sebuah SDN portal. Untuk username dan password kita istilahnya nembak ke si server OpenStack itu menggunakan keystroke, dan web servernya pun masih ada di laptopnya Dimas karena ada kendala di OpenStack juga sebelumnya. Siapa yang bisa nih? Dimas. Ya. Mungkin selanjutnya akan diperagakan oleh Dimas. Di sini dari awal mungkin terlihat biasa untuk login menggunakan username password biasa kayak gitu, tapi dari pertama saya dan teman-teman pada bilang nih, jangan buat user lokal deh, buat tembak di keystone yang ada di OpenStack sana supaya lebih fleksibel usernya di sana. Jadi saya benar-benar ditugasi berat sama teman-teman gitu, gimana cara API-nya ngambilnya. Tapi ya alhamdulillah berhasil. Wah, jauh bisa ya.
Oh, berarti. Tampilannya agak apa sih? Tidak ukuran yang medium karena kita bisa dari awal karena dulu jadi lebar karena sekarang resolusinya medium jadi kurang kelihatan semuanya gitu. Sudah responsif sebetulnya. Ya karena kami menggunakan frameworknya untuk tampilan desain menggunakan Bootstrap, sedangkan untuk backend menggunakan framework seperti CI. Kemudian untuk desainnya sendiri itu menggunakan HTML5 dan CSS juga. Pas dengan JavaScript. Yang bisa digituin terus dilebarin, tapi desain buat lebar. Ya, cuma di sini ada kendala gitu karena kita desainnya juga sebenarnya ada 2 tombol sini, cuman tulisannya nggak ada. Tombol sama kita. Iya gitu. Ada tambah sama bisa dan berhasil. Oh bisa. Oh, tiba-tiba ada. Ya alhamdulillah. Magic. Sulap ya. Ini dua button. Iya, cuma 2 button doang. Untuk fungsinya tampilan dan coba. Tampilan bisa Mari kita tampilan lihat dulu yang penting. Ya, jadi memang benar sebetulnya. Saya dari tadi jujur dari saya sendiri pribadi ngeliat teman-teman kelompok yang lain rata-rata pakai Python apa kayak gitu, gila canggih banget. Jujur, jujur kami di sini tidak menggunakan Python. Pendekatan yang kita gunakan agak berbeda. Approach dengan menggunakan full API dari si OpenStack. API. Jujur saya juga pertama kali ditugaskan sama teman-teman, kamu yang handle untuk RESTful desainnya kayak gitu. Saya memang udah biasa pegang RESTful, cuman begitu melihat RESTful si OpenStack yang agak bercabang gitu lumayan mengerikan. Tapi alhamdulillah bisa juga lah. Walaupun error sebetulnya. Tunjukin orang atau code-nya. Jadi ini cuma klik doang sebetulnya. Wih, berhasil buat web server. berhasil membuat web server. Jadi gambar desainnya ya muncul. Ini gambarnya doang. Cuma berhasil. Static page pula. Static page. Oke, yang sebelum naik ini proses sudah melakukan coba dulu running apa enggak? Runningnya mau jadi pada. Tapi durasi sama 0 menit. Iya. Baru respon dua-duanya. Sekali ini. Beli 182. Oh, bikin lagi lagi promo. Saya menggunakan listnya di sini menggunakan RESTful API lagi untuk lihat enggak. Karena dari awal sebetulnya kami ingin mendesain menggunakan Python yang full dengan Python kan karena melihat
kemudahannya gitu. Terus teman saya yang dari desain develop Python-nya mengatakan, saya desain Python-nya kemudian nanti saya akan lemparkan RESTful-nya gitu. Jadi maksud saya nunggu untuk sampai ada selesai codingnya untuk di Python-nya untuk saya consume RESTful API-nya. Tapi karena beberapa kendala ada di OpenStack dan sebagainya, kemudian beberapa library-nya nggak bisa dijalankan, jadi saya tidak sempat untuk membuat itu. Mungkin sisanya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, untuk tadi kan sudah berhasil membuat VM, fungsi yang sudah berhasil mengenai sebuah API. Selanjutnya kita akan mencoba apakah dia itu sebenarnya running atau tidak. Kita menggunakan OpenStack konsol ini sini. Ini kita defaultnya bikin pakai Syros kan? Syros. Karena mengalami beberapa kendala untuk yang berat-berat gitu. Ya, ini udah berhasil login. Kita lihat IP sesuai atau tidak. Sesuai dan yang saya bilang tadi, networkingnya sudah berjalan, hanya saja otomasinya untuk mempush itu masih belum jalan karena ada telnet lib itu ya, telnet lib dia tidak ada masalah, tidak menemukan versi untuk di server OpenStack ini. Lalu saya juga mengalami beberapa kendala untuk di Linux OpenStack ini, seperti kalau Python ada salah coding, dia malah jadi bikin OpenStack-nya down. Ya, jadi dia ada internal server timeout 500 dan tidak bisa diakses lagi. Selama 2 kali kita coba juga tetap itu ya, tetap ada masalah dengan OpenStack. Tapi alhamdulillah dengan dibantu oleh para mentor, kita disediakan lagi OpenStack yang baru. Mungkin paling repotin kayak kalau jalan. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk tes end-to-end connectivity, di mana di sini kan ada topologinya. Ini server yang ada di I/O sama dia terhubung dengan VIA OpenStack ini. Untuk IP dari si server ini sendiri saya sudah siapkan IP-nya. Ya, jadi si IP server yang di ujung ini memiliki IP 10.034.4 dan akan kita coba mengetes end-to-end connectivity dari si user VM yang tadi kita buat, Syros. Jadi end-to-end connectivity-nya sudah berhasil, ACL-nya juga mungkin sudah berhasil tapi belum dicek lebih lanjut untuk berhasilan service-nya. Dan QoS masih ada masalah. Mas, tentang Python, kenapa tidak jadi Python? Silakan. Siang, Surya, jadi selama proses ini ada beberapa script yang saya buat untuk instance gitu, instance otomatis. Jadi terkonek beda sama dengan teman saya Dimas supaya langsung dari web itu langsung execute komen ke Python yang sudah bisa menerima argumen di terminal. Cuman masalahnya ada sedikit, mungkin tadi sudah diskusi juga sama mentor, mungkin saya ada salah mungkin di teknik pemrogramannya mungkin di dalam Python, karena memang basic sih Java. Jadi ketika megang Python agak sedikit bingung karena model ganti line-nya kan agak sedikit beda, new line-nya gitu. Jadi mungkin salah di teknik. Jadi cukup 2 kali mengarepkan teman-teman saya ketika saya mengeksekusi komen Python-nya. Jadi
ya saya cukup beruntung juga untuk teman-teman saya juga cepat tanggap dan mau memaafkan saya, itu yang lebih penting kan. Karena juga saya kedua mungkin hal yang baru bermain di API Python-nya lah OpenStack, jadi itu cukup membuat saya belajar untuk selama 2 hari terbang ini. Memang pengen saya tingkat lagi untuk belajar OpenStack untuk memahami basic terutama Python. Sekian ini saya tambahkan. Mungkin saya ingin mewakili teman-teman juga. Mohon maaf untuk apa yang telah kami buat ini kurang sempurna dibandingkan dengan yang lain, karena kami pun masih dalam proses belajar gitu ya. Insya Allah kita akan terus selalu belajar dan semoga suatu saat nanti kita bisa muncul di dunia SDN ini, terutama untuk Indonesia. Ada yang mau nanya nggak? Ada pertanyaan nggak yang lain? Jadi dari portal itu yang bisa otomatis yang nge-push ke OpenStack ya, kalau ke networking. Si CLI tadi bisa, script di execute manual bisa. Bisa script. Oh enggak ada manual. Oh sama sekali nggak ada otomasi ke itu ya. Kalau saya sendiri saya sih lebih network dan Linux besarnya. Kalau untuk Python saya masih variabel, makanya saya masih coba-coba jadi sama lagi. Yang problem Kenapa nggak pakai Java? Oh, pakai Java Pak. delegasi. Cuman kan mungkin yang teringat di Cisco ya mungkin antara Pininet sama ini sih Pak. Apa prediksi jadi di Basecamp nggak ditulis pakai Python. Tulisnya bikin portal berdeploy service dan yang dikasih ke kita ya. Oh, itu sebetulnya framing sih. lesson number 1. Gitu ya. Key takeaways. Jangan terbawa suasana. Jangan mengasumsikan ya. Kalau ada apa-apa lain kali tanya aja. Tapi di Basecamp kita nggak bilang pakai bahasa program apa. Kalau kemarin mau pakai Ruby, mau pakai Saya kemarin juga dibilang pakai yang paling biasa. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar ingat nanti pas pulang. Oke. Tahu sekarang cara kerjanya gimana. Terima kasih ya kelompok 4.